Hello guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung. Ini di tanganku ada HP Oppo A5 2020, Oppo A5 2020 guys ya. Ini baterainya ada 9%-an, namun kalau dinyalakan, kalau di on kan, dia hidup sampai logo Oppo kemudian mati dan mencharger ulang. Nah, ini baterainya akan kita ganti, orangnya mau mengganti baterainya. Kadang bilangnya pas dipakai main game dia mati-mati sendiri. Sebenarnya kebanyakan masalah seperti ini fuse ya, namun orangnya tidak mau menjumper, orangnya pengen ganti baterai. Oke, SIM tray-nya tadi sudah kita cucuk, sudah kita keluarkan. Nah, di sini kita buka dulu untuk backdoor bagian terluarnya ini. Kita seset menggunakan ini ya, plastik tempered glass. Kalau kamu pernah beli tempered glass, plastik yang di depan sekaligus mereknya itu, nah kita bisa gunakan sebagai alat congkel seperti itu. Kamu bisa gunakan minyak kayu putih atau cairan thinner untuk membantu melepas lekatnya lem di balik backdoornya ini guys ya. Dan ini HP Oppo A5 2020 yang ada di tanganku ini, dia belum pernah sekalipun bongkar, jadi masih yang ori guys ya, masih lumayan kuat nih untuk lem-lemannya ya. Oke, di sini kita lanjut membuka. Ini saya lanjut membuka menggunakan plastik ya, seperti itu, plastik tempered glass. Dan untuk bagian bawahnya sudah mulai terbuka, lalu kita seset ke bagian sampingnya ini. Kita menggunakan minyak kayu putih untuk membantu melepas lekatnya lem seperti itu guys ya. Oke, kita kasih minyak kayu putih, cairan thinner lebih bagus juga ya, dan itu efektif juga untuk membantu mengurangi atau melepas lekatnya lem. Oke, dan ini sebentar lagi akan terlepas untuk backdoor bagian luarnya ini. Oke, ya, kita buka guys. Sebentar lagi backdoornya akan terbuka ya. Oke, nah untuk HP Oppo A5 2020 ini, untuk double tip atau lemnya banyak di tengah backdoornya itu, sehingga perhatikan cara saya membuka. Nah seperti itu guys ya, kita bentang dari sebelah ke sebelah untuk plastik alat congkelnya, lalu di sini kita seset ke bawah. Nah seperti itu, karena untuk lemnya itu banyak ya di tengah, nanti saya perlihatkan ya. Dilem ke arah bagian baterai ya, tapi tidak langsung bersentuhan dengan baterai, melainkan dia bertemu dengan casing tengah ya, atau casing yang menempel di frame atau tulang tengah. Nah ini nyaris terlepas, hati-hati aja bang, pelan-pelan. Kalau belum mau ya, jangan dipaksakan, dicari celahnya. Oke, sebentar lagi. Dan di backdoornya ini ada fingerprint, hati-hati dan jangan langsung jauh ditarik jikalau sudah terlepas, karena ada flexible fingerprint. Kalau kamu tarik terlalu jauh, nanti yang dikhawatirkan akan putus kabelnya. Oke, kita lepas dulu baut plastik penutup soket kabel flexible fingerprintnya. Coba, bautnya sudah terlepas dan kita lepas juga plastiknya. Kita buka soket fingerprintnya dan akhirnya backdoor sudah terlepas. Lanjut, di sini saya akan membuka beberapa biji baut yang ada bang ya. Saya percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi ya. Aslinya ini amat sangat santai, tapi saya percepat aja videonya. Dan lihatlah, bautnya itu masih segel, baut di sebelah kiri kamera itu masih segel dan belum pernah dibuka sama sekali ya untuk bautnya ini. Nah itu guys ya, lemnya di atas baterainya itu, di atas casing di atas baterainya itu. Nah itu lemnya keseluruhan, yang bagian hitam itu ditempelin lem, sehingga kita membuka, kita bentangkan alat congkel kita dari samping ke samping. Oke, kalau bautnya sudah terlepas, kita buka lagi untuk bagian pinggirannya ini ya, dan kita akan melepaskan casing tengah atau casing yang menempel di frame atau tulang tengah. Nampaknya ada baut yang ketinggalan ya, pantas saja agak susah. Coba di sini saya akan lepaskan lagi bautnya, ada satu yang ketinggalan.
Ya tuh satu yang ketinggalan, coba kita buka dulu. Nah oke, dan kita lepaskan, kita lepas soket baterainya, kita tarik plastik yang hijau ini untuk membuka atau memisahkan baterai dari bodi atau frame atau tulang tengahnya. Oke, seperti itu. Coba di sini saya tarik karena ini juga pengen kita ganti guys ya. Dan akhirnya untuk baterainya sudah kita lepaskan, sudah kita pisahkan dari bodi atau dari frame atau dari bezel atau dari tulang tengah. Lanjut di sini kita akan mengambil baterai yang baru. Oke, nah ini merek Kyodai. Kyodai ini selain buat LCD, dia buat baterai juga. Untuk HP Oppo A5 2020 ini itu guys ya, BLP727 ya, BLP727 untuk model atau kode baterainya. Oke, kita buka dulu dari kemasannya. Untuk baterai merek Kyodai ini lumayan bagus dan berkualitas. Mau sama saja dengan yang original pabrik guys ya, awet dan tahan lama tentunya. Oke, kita keluarkan dari bungkusnya, lalu di sini saya akan pasang ke HP-nya Bang ya. Oke. Ya, ini saya beli di counter yang ada di daerah saya ya, di dekat counterku juga, karena saya nggak ada stoknya. Ini saya dikasih harga Rp120.000 ya, Rp120.000. Kita pasang dulu soket baterainya. Kalau kamu cari di Shopee ataupun Tokopedia mungkin lebih murah guys ya, dan HP-nya langsung nyala. Oke, karena saya beli di counter yang ada di daerah saya juga nggak kena ongkir ya. Oke, dan di sini untuk baterainya sudah kita ganti. Itu baterai yang lama yang original pabriknya. Nah, ini sembari kita menunggu, ini saya akan pasang casing tengahnya, baut-bautnya beserta backdoor atau casing luarnya atau casing belakangnya. Oke, kita pasang dulu semua apa yang kita lepas ya. Jadi saya sudah menyalakan HP-nya. Saya nyalakan dulu sebelum kita memasang apa yang kita lepas, takutnya ndak nyala baterainya. HP-nya ndak nyala takutnya, dan itu sudah nyala, sudah hidup. Oke, kita pasang dulu seluruh baut yang sudah kita lepaskan. Saya percepat videonya guna untuk mempersingkat durasi yang ada Bang ya. Kita percepat videonya, kita pasang semua bautnya, lalu kalau sudah kita akan pasang kabel fingerprintnya ya, soket fingerprintnya. Oke, di sini kita pasang ya baut-bautnya ya. Oke Bang, kita pasang semua baut yang ada. Oke, jangan sampai ada yang tercecer hilang ya. Oke, dan lalu kita pasang soket fingerprint, lalu kita akan pasang plastik penutup soket kabel fleksibel fingerprintnya ini. Nah, oke, kita pasang plastik penutup ya, soket plastik penutup soketnya kita pasang. Lalu di sini kita pasang bautnya, oke. Dan lalu di sini saya akan mencoba melakukan pengleman, berhubung ini belum pernah dibongkar sebelumnya, alias ini pembongkaran yang pertama kali, sehingga lemnya bisa kita lapis karena tidak terlalu tebal. Oke, langsung lapis saja seperti itu. Kita gunakan lem Zanlida T7000, lem LCD touchscreen ya. Nah, kalau dirasa masih ini ya belum ngepres, kamu bisa kunci pakai solasi. Ingat, solasinya jangan sampai datang ke LCD. LCD nggak boleh ada tekanan guys ya, takutnya mengganggu fungsinya. Kita ambil dulu solasi, saya akan solasi untuk backdoornya, kita akan rapatkan backdoornya karena lemnya belum mengering seperti itu. Dan ini sebentar lagi udah saya akan menutup videonya, dan untuk penggantian baterainya pun sudah berhasil, sudah sukses, dan ini siap diambil sama yang punya HP. Nah, kita pasang SIM card, SIM tray, pokoknya apa yang kita lepas kita pasangkan kembali. Oke guys, demikian ini sudah berhasil untuk baterai merek Kyodai ini, bagus dan berkualitas. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.